Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan belajar pertidaksamaan logaritma. Namun sebelum mempelajari pertidaksamaan logaritma, pastikan kalian sudah mempelajari sifat-sifat logaritma, pertidaksamaan linier, dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita awali dengan mengingat kembali pertidaksamaan linier. Perhatikan, misalnya ada bentuk pertidaksamaan linier seperti ini, maka untuk mencari penyelesaiannya, yang pertama, kita kumpulkan X dengan X. Ya, berarti di sini, negatif 3X pindah ke ruas kiri. Didapatkan 2X ditambah 3X lebih dari sama dengan 10. 2X tambah 3X, 5X lebih dari 10, maka X-nya akan menjadi lebih dari 10 bagi 5. Berapa? X lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2, jika kita nyatakan dalam garis bilangan, maka akan menjadi, ini adalah selang tertutup, karena di sini ada sama dengannya, kemudian arahnya ke kanan, karena lebih dari 2. Kemudian untuk pertidaksamaan yang nomor 2, berarti pertama kita kumpulkan angka dengan angka. 2X di sini min 3X lebih dari 9, negatif 4 pindah ruas kanan menjadi plus 4. 2X kurangi 3X sama dengan negatif X, lebih dari 9 tambah 4, 13. Lalu untuk menentukan nilai X-nya, berarti pertidaksamaan ini kita bagi dengan negatif 1. Sehingga didapatkan X-nya akan kurang dari negatif 13. Nah, di sini tandanya akan berubah karena kita bagi pertidaksamaan dengan bilangan negatif. Tanda lebih dari berubah menjadi tanda kurang dari. Jika penyelesaian ini dinyatakan dalam garis bilangan, maka di sini negatif 13, titiknya adalah selang terbuka, kemudian arahnya ke kiri karena kurang dari. Oke, kita ke contoh pertidaksamaan kuadrat. Tentukan himpunan pertidaksamaan X kuadrat min 5X min 14 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, pertama kita faktorkan dulu. Ya, di sini kita faktorkan menjadi X min 7, X plus 2. Kemudian cari pembuat nolnya, X min 7 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 2. Nah, nilai X yang kita peroleh diletakkan dalam garis bilangan. 7 di sebelah kanan dan negatif 2-nya di sebelah kiri. Nah, titiknya adalah bulatan penuh karena di sini tanda ketidaksamaannya ada sama dengan. Kemudian, kita akan mencari penyelesaiannya itu di interval yang mana. Untuk mencarinya, kita gunakan titik 0, kita substitusikan pada bentuk kuadratnya. Berarti 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 dikurangi 14, nah sama dengan negatif. Maka interval yang tengah ini, itu tandanya negatif. Dan di sebelah kanan kirinya sudah pasti positif. Lalu mana penyelesaiannya? Kita lihat pada pertidaksamaan tandanya apa? Kurang dari. Kalau tandanya kurang dari berarti nilainya negatif. Maka penyelesaiannya adalah X-nya berada di antara negatif 2 dan 7. Atau dituliskan negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Gitu ya. Lalu, bagaimana cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan logaritma? Perhatikan, kalau di dalam logaritma, ingat ya bahwa basisnya itu lebih dari 0. Kalau basisnya lebih dari 0 dinyatakan dalam garis bilangan, maka kita letakkan titik 0-nya dan arahnya ke kanan, karena lebih dari. Nah, kemudian ingat juga bahwa basis itu tidak boleh sama dengan 1. Kita letakkan titik 1 di sini, bulatannya tidak penuh, maka garis bilangan dari basis bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, maka basisnya itu lebih dari 0 kurang dari 1 dan basisnya lebih dari 1. Jadi secara umum, pertidaksamaan logaritma itu dibagi menjadi 2 untuk basis yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, serta untuk basis yang lebih dari 1. Perhatikan, untuk basis A lebih dari 1, maka kita gunakan sifat seperti ini. Jika ada A log Fx lebih dari A log Gx, maka Fx-nya lebih dari Gx. Pastikan bahwa
basisnya dalam bentuk basis yang sama. Ya, kemudian yang dikerjakan adalah numerusnya. Lalu kalian perhatikan juga di sini tandanya. Tandanya untuk pertidaksama logaritma, jika basisnya lebih dari 1, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Jika lebih dari, maka tetap lebih dari. Jika lebih dari sama dengan, ya lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari, tetap kurang dari. Dan kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian, untuk basis yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka gunakan sifat A log Fx lebih dari A log Gx, maka Fx-nya kurang dari Gx. Tandanya dibalik, ya, atau tanda ketidaksamaannya berubah. Misalnya, bentuk pertidaksama logaritma, tanda ketidaksamaannya lebih dari. Maka, untuk penyelesaiannya, kita kerjakan numerusnya, kemudian tandanya dibalik jadi kurang dari. Kalau misalnya kurang dari sama dengan, maka tandanya akan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Seperti itu ya. Dan ingat, syarat basisnya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, serta numerusnya lebih dari 0. Oke, kita coba ke contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan 5 log x-2 lebih dari 1. Nah, di sini ada bentuk pertidaksamaan logaritma, kita harus ubah satunya menjadi bentuk logaritma dengan basis yang sama, basisnya 5. Berarti 1 itu sama dengan 5 log 5. Setelah itu, kita samakan numerusnya. x-2 dengan 5. Tandanya tetap karena basisnya lebih dari 1. Kemudian didapatkan X-nya lebih dari 5, nah negatif 2 pindah ruas kanan plus 2. Maka X-nya lebih dari 7. Apakah sudah selesai? Belum, jangan lupa syaratnya numerusnya harus lebih dari 0. Berarti di sini numerusnya adalah X-2. X-2 lebih dari 0, maka X-nya lebih dari 2. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dua penyelesaian, X lebih dari 7 dan X lebih dari 2. Maka mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah irisan dari dua bentuk tersebut. Agar lebih mudah kita nyatakan dalam garis bilangan. Ya. Pertama, untuk X lebih dari 7, berarti di sini letakkan titik 7 dengan bulatannya tidak penuh, berarti ke kanan ya, karena lebih dari. Kemudian untuk X lebih dari 2, berarti letakkan titik 2 di sini dengan bulatannya tidak penuh karena tidak ada sama dengan pada tanda ketidaksamaannya. X lebih dari 2 berarti arahnya ke kanan. Nah, maka penyelesaiannya itu yang dilewati oleh dua garis. Berarti yang mana? Yang ini. Maka penyelesaiannya yaitu X lebih dari 7. Seperti itu ya. Lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan ini. Kita tulis lagi bentuk pertidaksamaannya, kemudian perhatikan di sini basisnya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka kita selesaikan dengan cara numerusnya kita tuliskan, tandanya kita balik. Di sini lebih dari sama dengan akan menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian kita kumpulkan variabel dengan variabel. Berarti 3x, nah x yang sebelah kanan di sini pindah ruas ke kiri menjadi negatif x. Nah, kemudian negatif 5-nya pindah ke ruas kanan menjadi plus 5. 3x kurangi x sama dengan 2x kurang dari sama dengan 3 tambah 5, 8. Maka x-nya kurang dari sama dengan 8 bagi 2, 4. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum, jangan lupa syarat numerusnya. Di sini ada dua numerus. Berarti kita cari ya, 3x min 5 lebih dari 0, maka 3x-nya akan lebih dari 5 per 3. Kemudian numerus yang kedua, x plus 3 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari negatif 3. Untuk mencari penyelesaiannya, yaitu irisan dari ketiga pertidaksamaan yang diperoleh. Kita nyatakan dalam garis bilangan. Yang pertama, untuk x kurang dari sama dengan 4, berarti letakkan titik 4. Ya, di sini bulatannya penuh, karena di sini ada tanda sama dengannya. Karena kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Kemudian yang kedua, x lebih dari 5 per 3, letakkan titik 5 per 3. Bulatannya tidak penuh, ya, karena tandanya lebih dari
dan arahnya ke kanan. Kemudian, X lebih dari negatif 3, letakkan titik negatif 3, kemudian bulatannya tidak penuh ya, karena nggak ada sama dengannya, dan arahnya ke kanan, karena lebih dari. Nah, penyelesaiannya yang mana? Yang dilewati oleh ketiga garis ini, berarti yang ada di sini. Jadi, kalau dituliskan, X-nya itu lebih dari 5/3 dan kurang dari sama dengan 4. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang berbeda lagi. Untuk contoh 3, ada bentuk logaritma seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi. Perhatikan di sini ada penjumlahan logaritma. Maka kita harus gunakan sifat penjumlahan logaritma, yaitu dengan cara mengalihkan numerusnya. Sehingga didapatkan 3 log X dikali X min 3 kurang dari sama dengan 3 log 12 min 2X. Kita kalikan X dengan X kuadrat, X kali negatif 3, negatif 3X. Ya, diperoleh pertidaksamaan seperti ini. Kemudian kita selesaikan dengan cara numerusnya ya, kita tuliskan numerusnya dan tanda ketidaksamaannya tetap karena basisnya lebih dari 1. Lalu kita buat ruas kanannya itu 0. Sehingga menjadi X kuadrat min 3X ya, min 2X menjadi plus 2X ke kiri, kemudian 12-nya menjadi negatif 12 kurang dari 0. Kita hitung dan ditulis X kuadrat, nah di sini negatif 3X ditambah 2X yaitu negatif X dikurangi 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, ada bentuk kuadrat di sini, berarti harus kita faktorkan. Difaktorkan akan didapatkan X min 4, X plus 3. Maka kita cari pembuat nolnya, X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Dan X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Lalu kita letakkan pada garis bilangan titik negatif 3 di sebelah kiri dan titik X sama dengan 4 di sebelah kanan. Kemudian kita akan mencari interval mana yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Berarti kita gunakan titik X sama dengan 0. X sama dengan 0 berada di interval tengah ini ya. Kita substitusikan pada bentuk kuadratnya. Menjadi 0 kuadrat min 0 min 12, maka hasilnya negatif. Jadi interval ini nilainya negatif. Dan di sebelah kanan, maka di sini intervalnya positif dan sebelah kiri juga intervalnya positif. Maka yang merupakan penyelesaian yaitu pada interval negatif. Karena tanda di sini kurang dari sama dengan. Apakah sudah selesai? Belum. Ingat syarat numerusnya. Numerusnya lebih dari 0. Maka di sini numerusnya itu ada X, X min 3 dan 12 min 2X. Kita cari satu persatu. Maka numerus yang pertama, X lebih dari 0. Kemudian numerus yang kedua, X min 3 lebih dari 0, maka X-nya lebih dari 3. Dan numerus yang ketiga yaitu 12 min 2X lebih dari 0, negatif 2X lebih dari negatif 12. Maka X-nya kurang dari negatif 12 per negatif 2, X-nya kurang dari 6. Oke, kemudian kita letakkan X lebih dari 0 pada garis bilangan. Kita letakkan titik 0, bulatannya tidak penuh ya, arahnya ke kanan. Kemudian X lebih dari 3, kita letakkan titik 3. Arahnya ke kanan ya, bulatannya tidak penuh karena lebih dari. Kemudian yang terakhir, X kurang dari 6, letakkan titik 6 di sini. Bulatannya tidak penuh dan arahnya ke kiri. Nah, terbentuk seperti ini. Lalu mana irisannya? Berarti yang dilewati oleh keempat garis. Nah, ini ya. Jadi, penyelesaian pertidaksamaan untuk contoh 3, itu X lebih dari 3, kurang dari sama dengan 4. Seperti itu ya. Terakhir untuk contoh yang keempat. Nah, contoh 4 ini berbeda dari contoh 1 sampai 3. Bedanya apa? Lihat basisnya. Basisnya di sini bukan suatu angka, tetapi dalam bentuk fungsi. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Nah, ingat ya, pertidaksama logaritma itu dibagi jadi dua kondisi ya, ketika basisnya lebih dari 0 kurang dari 1 dan basisnya lebih dari 1. Maka mencari penyelesaiannya kita bagi dalam dua kondisi, di mana basisnya lebih dari 0, berarti di sini basisnya adalah X, X lebih dari 0, kurang dari 1, dan X-nya lebih dari 1. Kita mulai untuk yang pertama dulu ya.
Kita tuliskan bentuk pertidaksamaannya, kemudian perhatikan untuk basis yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, berarti tandanya dibalik. Nah, kita tuliskan numerusnya. 4x min 5 kurang dari 2x min 6. Selanjutnya kita kumpulkan x dengan x. 4x min 2x kurang dari min 6 tambah 5. Ya, 2x pindah ruas kiri jadi negatif, kemudian negatif 5 pindah ruas kanan jadi plus 5. Maka kita hitung 4x min 2x, jadinya 2x kurang dari negatif 6 tambah 5, negatif 1. Nah, x-nya berarti kurang dari negatif 1/2 atau negatif setengah. Jangan lupa syaratnya adalah numerus lebih dari 0. Numerusnya apa di sini? Ada 2, yaitu 4x min 5 yang pertama. Lebih dari 0, maka 4x-nya lebih dari 5 dan x-nya lebih dari 5/4. Kemudian numerus yang kedua, 2x min 6 lebih dari 0, maka 2x-nya lebih dari 6 dan x-nya lebih dari 6 bagi 2, 3. Untuk kondisi yang pertama, maka penyelesaiannya adalah irisan dari 4 pertidaksamaan. Untuk x lebih dari 0 kurang dari 1, x kurang dari negatif setengah, x lebih dari 5/4, dan x lebih dari 3. Kita letakkan pada garis bilangan. Untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 1, berarti kita dapat tuliskan seperti ini ya. Kemudian untuk yang kedua, x kurang dari negatif setengah. Kita letakkan negatif setengah, berarti di sebelah kiri 0. Ya, selangnya terbuka, berarti bulutanya tidak penuh, arahnya ke kiri. Kemudian untuk x lebih dari 5/4, kita letakkan titik 5/4, berarti berada di kanannya 1. Arahnya ke kanan. Kemudian untuk x lebih dari 3. Ya, di sini letakkan x3 di sini. Ya, kemudian arahnya ke kanan karena lebih dari. Lalu, mana irisannya? Nah, perhatikan garisnya ini. Ada tidak yang dilewati oleh keempat garis ini? Tidak ada kan? Nah, berarti di sini penyelesaiannya itu himpunan kosong. Tidak ada nilai x yang memenuhi. Begitu. Kemudian untuk x lebih dari 1 ya, kita selesaikan. Kita tuliskan bentuk pertidaksamaannya, kemudian kita tuliskan numerusnya, dan tandanya tetap ya, karena di sini basisnya lebih dari 1. 4x min 5 lebih dari 2x min 6. Kita kumpulkan angka dengan angka, x dengan x. Menjadi 4x min 2 lebih dari min 6 tambah 5, maka 2x-nya lebih dari negatif 1. Sehingga x-nya lebih dari negatif setengah. Kemudian jangan lupa syarat numerus. Di sini numerusnya adalah 4x min 5 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari 5/4. Dan syarat numerus yang kedua yaitu 2x min 6 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari 3. Kita nyatakan dalam garis bilangan keempat pertidaksamaan ini. Kita letakkan x lebih dari 1, letakkan 1.1, arahnya ke kanan ya, karena lebih dari. Untuk x lebih dari negatif setengah, kita letakkan titik negatif setengah di sebelah kirinya 1. Di sini, karena lebih dari, maka tandanya ke arah kanan. Kemudian kita letakkan numerusnya, x lebih dari 5/4 ya, letak 5/4 itu di kanannya 1, berarti di sini. Karena lebih dari berarti ke kanan. Kemudian yang terakhir, untuk x lebih dari 3, kita letakkan titik 3 di sini. Nah, arahnya ke kanan karena lebih dari. Maka, mana irisannya yang dilewati oleh keempat garis? Nah, di sini. Sehingga penyelesaiannya x lebih dari 3. Nah, dari dua kondisi ini, kita gabungkan penyelesaiannya. Kita gabungkan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2, jadi didapatkan penyelesaian untuk pertidaksamaan contoh 4, yaitu x lebih dari 3. Oke, selesai. Demikian tadi penjelasan dari Bu Farah materi pertidaksamaan logaritma. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.